Dalam video ini kita akan membahas cara membangun sebuah situs web penuh menggunakan website builder one.com, mulai dari klik pertama sampai akhirnya terbit. Apa kabar semuanya? Nama aku Erik Hanner, dan kalau ide membuat situs web tanpa menyentuh satu baris kode pun itu cocok dengan gayamu, berarti kamu ada di tempat yang tepat. Tidak ada jargon teknis, tidak ada coding, cuma panduan langkah demi langkah yang simple supaya kamu bisa beralih dari layar kosong ke situs yang tayang tanpa merasa kewalahan. Jadi mari kita mulai. Untuk memulai cukup klik link di bawah di deskripsi untuk memulai uji coba gratis 14 hari kamu. Tidak perlu kartu kredit. Dengan begitu, kamu bisa menjelajahi semuanya tanpa merasa terkait pada apapun. Jadi cukup klik link di deskripsi yang akan membawamu ke halaman yang terlihat seperti ini. Nah, dari sini kita akan ke bagian atas. Kita akan pergi ke website dan kita akan klik website builder. Disinilah kita akan memulai uji coba gratis kita. Jadi silahkan klik start free trial. Dan itu akan membuka jendela baru di sini di mana kita bisa memulai dengan email dan kata sandi atau akun Gmail. Aku akan memulai dengan email dan kata sandi. Jadi silahkan mulai dan kita akan beralih ke langkah berikutnya. Langkah 2, menggunakan alur pengaturan AI. One.com punya fitur AI bawaan untuk membantu mempercepat prosesnya. Bayangkan saja, seperti asisten kecil yang menanyakan pertanyaan kepada kamu lalu membangun fondasi situs kamu. Jadi setelah kita berhasil mendaftar, kita akan disambut dengan layar ini dan kita hanya akan klik Get Started. Dan disinilah kita akan memilih kategori situs web kita. Mereka punya beberapa contoh di sini. Nah, mari kita coba ketik mungkin seperti personal trainer website. Nah, itu dia. Dan kemudian kita akan turun ke bawah. Kita akan centang I understand dan kita akan klik continue. Dan itu akan menanyakan apakah bisnis kamu online atau offline. Aku akan pilih online dan klik continue. Apa nama bisnis kamu? Get Fit with Rick. Dan kita akan klik continue. Penting untuk disebutkan. Dan kita akan klik continue. Lalu itu akan menanyakan alamat email, nomor telepon, dan alamat yang bersifat opsional. Aku akan menambahkan itu nanti. Selanjutnya, itu akan menanyakan apakah kamu ingin menambahkan pemesanan ke situs web kamu. Jadi mungkin kamu melakukan panggilan online. Mungkin kamu melakukan hal-hal secara langsung dan kamu butuh janji temu. Disinilah kamu menambahkan itu. Aku akan tambahkan untuk sekarang dan kita akan klik continue. Dan yang aku bicarakan tadi, kamu bisa menggunakan I atau we. Karena aku cuma sendiri, aku akan bilang use I. Dan kita akan klik continue. Bahasa apa? Kita akan pilih Inggris dan kita akan klik continue. Ini adalah hasil yang AI sudah siapkan untuk kita di sini. Kita punya Get Fit with Rick di bagian atas ini. Kita punya tempat di mana kita bisa memesan di menu atas dan juga di tengah sini. Kalau kita scroll ke bawah lagi, ini adalah titik awal yang cukup bagus. Jelas, ini tidak sempurna, tapi maksudku seperti yang aku katakan sebelumnya. Jauh lebih mudah untuk memulai dengan sesuatu yang bisa kamu edit daripada seperti menatap halaman kosong di sini. Jadi aku tidak terlalu suka warna merah ini, rasanya agak agresif. Aku lebih suka warna biru dan hijau. Jadi mari kita lihat. Coba kita lihat seperti apa ini. Sudah terasa jauh lebih baik, bukan hanya dengan menyesuaikan warna baju orang itu. Mari kita coba beberapa di antaranya supaya kamu bisa melihat seperti apa tampilannya. Jadi ya, jujur, aku sangat suka yang itu. Apa yang kita punya? Kita punya modern. Bagaimana dengan yang ini? Kita kembali ke minimalis. Dan aku paling suka yang ini sejauh ini. Jadi aku rasa itu adalah tempat yang bagus untuk memulai dari sini. Dan kita akan klik apply. Sekali lagi, ini tidak sempurna. Tapi kita bisa mengeditnya di sini sebentar lagi. Jadi aku akan klik apply. Langkah 4, menyesuaikan diri dengan editor. Jadi, editor one.com adalah tempat kamu akan menghabiskan sebagian besar waktu. Pada pandangan pertama mungkin terlihat banyak, tapi luangkan beberapa menit untuk mengklik-klik dan kamu akan cepat terbiasa. Jadi disinilah kita, di dalam editor, dan seperti yang kamu lihat, ketika kamu mulai mengarahkan kursor ke komponen atau bagian apapun di sini, itu akan mendapatkan garis merah tipis di sekelilingnya. Dan kita tahu bahwa kita bisa mengedit area itu. Misalnya, katakanlah aku ingin mengubah teks ini di sini. Jadi kita bisa mengkliknya. Lalu aku akan klik edit text, dan kemudian aku akan bilang mungkin sesuatu seperti, dapatkan bentuk tubuh terbaikmu hari ini. Pesan sesi di bawah. Kira-kira begitu. Sekarang mari kita lihat jika aku datang ke sini ke teks atas. Dan jujur aja, aku tidak suka font ini. Ini terlihat seperti Times New Roman. Aku tidak tahu, rasanya seperti suasana tahun 2006. Jadi mari kita ubah itu. Aku akan datang ke sini ke teks dan kita akan ke edit styles. Oke, untuk heading 1, aku ingin Arial Black. Mungkin seperti Arial saja, jujur, buat sangat simple di sini. Kita akan pakai Arial Black. Ini juga akan menjadi Arial Black dan mungkin heading 3 kita akan pakai Arial dan kita akan pakai Arial Black juga supaya agak bagus dan tebal. Dan kita akan klik done. Dan ini dia, seperti yang kamu lihat, itu langsung mengubah segalanya di halaman ini. Dan jujur, itu terlihat lebih baik hanya dengan perubahan itu. Jujur, itu membuat ini dari nilai 6 dari 10 menjadi 8 dari 10 menurutku. Nah, seperti yang kamu lihat, kita masih punya font itu di bagian atas. Mari kita ke settings title style dan kita akan datang ke sini dan kita akan memilih Arial Black. Nah, itu dia. Baiklah, jadi sekarang semuanya punya font yang sama dan jujur itu terlihat jauh lebih baik. Sekarang, katakanlah
mungkin sebelum program di sini kamu ingin menambahkan bagian untuk testimoni untuk melanjutkan. Kamu tahu betapa bagusnya kamu sebagai pelatih. Jadi kita akan klik di sini untuk add sections. Dan kemudian yang hebat di sini adalah ada semacam section templates. Jadi kamu bisa datang ke sini dan melihat beberapa tata letak dan hal-hal yang berbeda. Jadi ini ada sesuatu di sini. Here's what our customers are saying. Itu agak mirip testimoni. Aku tidak keberatan dengan sesuatu yang ada gambarnya. Mari kita coba. Aku ingin mengambil salah satu ini seperti meet the team dan bilang kita akan mengubah ini menjadi see what others are saying. Mari kita perpanjang itu supaya cuma satu baris di sana. Dan mari kita coba. Kita akan hapus saja itu dan mungkin kita akan pakai see what others are saying. Kita akan salin ini dan kita akan taruh di sini. Mari kita klik change image. Oke, jadi begini caranya. Jadi kita akan masuk ke deskripsi di sini. Kita akan tempel salah satunya di sana. Kita akan klik di sini, klik change image. Kita akan tempel yang kedua. Dan yang ketiga, kita akan tempel yang ketiga dan klik save. Dan kita akan change image. Dan kita akan hapus saja yang terakhir itu. Dan kita akan ke gallery settings dan ubah itu menjadi 3. Bagus. Jadi jelas kamu pasti ingin mengubah ini menjadi gambar klien asli kamu. Tapi di sana kamu bisa melihat cara yang sangat mudah untuk menambahkan bagian. Dan kamu tahu, mungkin memindahkan sesuatu. Kamu tahu karena kita baru saja mengambil apa yang ada di bawah sebelumnya. Mungkin kita akan hapus bagian itu karena sudah ada di atas sekarang. Dan ya, jadi begitu mudahnya menggunakan website builder. Langkah 5, menulis teks dan mengganti gambar. Nah, sekarang tiba bagian yang benar-benar membuat situs ini jadi milik kamu, yaitu mengubah kontennya. Jadi, template akan memberikan banyak teks bawaan seperti welcome to our site atau lorem ipsum. Untuk mengeditnya, kamu tinggal klik teksnya dan mulai mengetik. Kalau kamu butuh bantuan untuk tahu apa yang harus ditulis, aku sarankan kamu coba pakai fitur Writing Assistant. Itu bisa kasih saran berdasarkan jenis bisnis kamu dan itu sangat bagus buat permulaan. Langkah 6, menambahkan tombol dan membuat tautan. Nah, misalkan kamu ingin orang mengklik tombol dan pergi ke satu tempat. Mungkin halaman toko kamu atau formulir kontak kamu. Jadi, seperti yang kamu lihat, kita sudah punya tombol di bagian atas halaman beranda kita. Tapi mari kita tambahkan satu lagi, hanya untuk menunjukkan cara kerjanya. Jadi, di sisi kiri, kita punya button dan mereka punya 3 tombol berbeda untuk dipilih. Jadi, sepertinya tombol sekunder kita ada di sini. Itu karena tombol primer warnanya sama dengan warna itu. Jadi, mari kita ambil tombol sekunder lain dan kita letakkan di sebelahnya di sini. Nah, aku tidak menyarankan punya 2 tombol di sini. Kamu cuma ingin mengarahkan orang untuk melakukan satu hal, bukan memberi mereka pilihan. Karena mereka mungkin tidak akan melakukannya, tapi demi menunjukkan cara kerja website builder dan cara mengedit tombol, inilah yang kita lakukan di sini. Jadi kita akan klik ini, kita akan klik edit button dan di sini kita punya teks. Jadi mungkin daripada book a section, mungkin kamu ingin sesuatu seperti get in touch. Sekali lagi, di sini kita bisa mengubah ini menjadi mungkin primary. Oke, jadi kita akan pakai primary supaya sedikit lebih menonjol. Kita akan ke font size. Mungkin buat sedikit lebih besar, bahkan mungkin lebih besar dari itu, sekitar 30. Dan kemudian di sini, dan disinilah kita bisa memilih kemana tombol itu akan pergi. Apakah itu section link, file, external URL. Kamu benar-benar bisa memutuskan. Jadi untuk email, kamu bisa mengirim email domain kamu yang sudah diatur dengan custom email. Atau mungkin kamu hanya ingin nomor telepon. Dan tombol ini akan memberikan nomor telepon kamu atau semacamnya. Jadi begitu cara kamu menambahkan dan menyesuaikan tombol. Langkah 7, mengelola halaman dan struktur situs kamu. Nah, setiap situs butuh lebih dari satu halaman kan? Kamu mungkin akan ingin halaman about, mungkin halaman services, dan tentu saja halaman kontak. Jadi di sisi kiri, untuk masuk ke area navigasi halaman, itu ada di bagian atas. Jadi kita klik drop down ini. Dan di sini kita bisa melihat semua halaman kita, yang juga bisa kamu lihat semuanya di menu bagian atas. Mari kita tambahkan halaman about saja. Jadi mari kita ketik di sini. Kita akan ke about. Dan di sini kita punya beberapa halaman about yang berbeda. Dan sekali lagi, ini semua bisa disesuaikan. Jadi temukan apa yang paling kamu suka, seperti kerangka umumnya. Tidak harus secara spesifik berhubungan dengan bisnis kamu atau semacamnya. Dan jujur, aku lumayan suka yang ini. Jadi kita akan klik add dan kita akan pastikan kita simpan perubahan kita dulu. Dan di sini aku akan ketik about me dan kita akan klik OK. Jadi ini dia. Sekarang kita punya halaman about kita dan seperti yang kamu lihat, itu langsung menambahkannya di bagian atas. Jadi kalau kamu perlu masuk ke sini dan mengubah teks lagi, kamu tinggal klik edit text dan disinilah kamu bisa menulis bagian about me kecil kamu. Jadi untuk bagian ini aku akan klik 2 kali dan itu akan memunculkan bagian ini di sini. Nah, untuk background kita punya. Mari kita lihat image di sini. Kita bisa langsung menghapusnya dan itu akan menghapusnya. Dan kemudian yang mungkin ingin kamu lakukan adalah menambahkan gambar diri kamu untuk halaman about me. Itu masuk akal bagiku. Jadi kamu klik di sini dan kemudian kamu bisa mencari sesuatu atau kamu bisa datang ke sini dan mengunggahnya baik dari komputer atau eksternal URL. Jadi kamu klik from computer dan itu akan memunculkan file-file kamu dan begitu
cara kamu mengunggah gambar diri kamu. Langkah 8, menambahkan formulir kontak dan email custom. Nah, kalau kamu mau pengunjung bisa menghubungi kamu, menambahkan formulir kontak itu wajib. Jadi, mari kita tambahkan bagian kontak dengan cepat. Mungkin kita tambahkan sedikit bagian di bawah ini di bagian About Me. Dan mungkin kita singkirkan saja bagian ini sepenuhnya. Kita akan punya bagian About Me yang singkat. Kita akan tambahkan gambar di sana. Mari kita cari gambar orang di sini. Itu terlihat bagus. Dan kemudian kita akan klik Add Section. Dan sekali lagi, kita punya banyak pilihan di sini. Ada About Section, Product Section, Service Section, Contact Section. Jadi, mari kita tambahkan sesuatu yang simple di sini. Aku lumayan suka ini. Dan yang keren adalah seperti yang kamu lihat di template. Warnanya agak terakota, seperti oranye. Tapi karena kita sudah mengatur gaya kita langsung menempatkannya di sini untuk kita. Jadi sekarang kita punya bagian kontak. Jadi orang bisa mengisi nama dan nomor telepon mereka dan mulai menghubungi kita. Dan kalau kamu mau mengubah bagian manapun dari ini, sekali lagi, kita bisa klik 2 kali. Mari kita ke background. Kita hapus saja gambar itu. Dan kita bisa membiarkannya kosong. Mari kita kembali. Mari kita ke color. Dan mari kita pilih warna yang berbeda. Mungkin kita pilih warna gelap seperti itu. Dan ya, itu terlihat oke. Langkah 9, menambahkan video, tautan sosial, dan widget lain. Nah, untuk membuat situs kamu terasa lebih lengkap, kamu bisa menambahkan hal-hal seperti video, icon sosial media, peta, dan lainnya. Jadi, mari kita tambahkan hal-hal itu sekarang. Jadi di sisi kiri, kalau kamu mau menambahkan video, kamu klik ini. Dan kalau kamu pilih video, sepertinya begini cara kamu menyediakannya sendiri. Tapi kalau kamu mau menambahkan, katakanlah video YouTube. Kita bisa ambil itu dan mungkin kita mau menempatkannya di sini di bagian About Me kita atau mungkin di sini. Jadi kita akan pilih itu dan kemudian disinilah kamu bisa menempelkan link seperti ke salah satu video YouTube kamu sendiri. Mungkin kamu punya bagian About Me tapi dalam bentuk video. Itu bisa sangat kuat di sini atau apapun yang ingin kamu tambahkan. Begitu cara kamu menambahkan video. Nah, untuk menambahkan ikon sosial, kamu datang ke sisi kiri di area sosial ini dan mari kita coba. Mungkin kita seret Instagram. Oke, itu menambahkan beberapa di sana. Jadi tidak masalah. Mari kita klik edit icons. Mari kita buat itu. Kita akan buat lebih besar supaya mudah dilihat dan kita akan ke links dan kemudian di sini, disinilah kamu akan klik Facebook dan kamu bisa klik edit, bisa menempelkan profil Facebook kamu, x.com. Datang ke sini, klik edit. Disitulah kamu bisa menempelkan profil X kamu. Nah, kalau kamu mau menambahkan sesuatu seperti mungkin Instagram atau YouTube, cukup datang ke Instagram di sini dan kamu akan menempelkannya di sana seperti itu. Sekarang kamu perlu menempelkannya di sana agar bisa ditambahkan. Tapi begitulah cara kamu menambahkan hal-hal itu. Nah, untuk menambahkan peta, kita akan datang ke sisi kiri dan kita akan mencari peta. Jadi itu mungkin ada di bawah widgets di sini. Jadi kalau kita turun ke kontak, ada Google Maps. Kita bisa menyeretnya ke sini dan mari kita coba. Kita akan buat bagian ini sedikit lebih besar di sini supaya kita bisa memuat semuanya. Kita akan pindahkan itu ke bawah. Kita akan pindahkan peta ini ke bawah dan kemudian di sini kita akan klik settings atau kita akan ke change map dan kemudian di sini kita akan ketik alamat. Kita akan klik OK dan begitulah cara kamu bisa menambahkannya di sana. Jadi kamu sudah bekerja keras dan sekarang saatnya melihat hasilnya. Jadi untuk melakukan itu, kita datang ke bagian atas dan disinilah kita bisa melihat pratinjau untuk mobile. Dan disinilah kita bisa melihat bagaimana halaman About Us itu terlihat. Nah, kalau kita datang ke sini, mungkin kita akan kembali ke homepage. Kita simpan itu, kembali ke homepage, dan inilah tampilan homepage kita di tampilan mobile. Nah, sekali lagi, dengan lebih dari setengah traffic yang kamu dapatkan berasal dari mobile, kamu ingin memastikan bahwa ini dioptimalkan untuk mobile, yang menurutku ini tidak. Terlihat sedikit ramai dan berantakan di sini. Jadi itu adalah sesuatu yang pasti ingin kamu edit sebelum menerbitkannya. Sekarang, kita akan kembali ke desktop, dan kita akan ke preview. Dan sekarang kita bisa melihat seperti apa ini dalam pengaturan langsung. Dan jujur, sekali lagi, untuk web ini terlihat cukup bagus. Jadi kita akan kembali ke editor dan setelah kamu siap, kamu tinggal klik publish di sini dan kamu siap. Jadi One.com juga punya alat e-commerce bawaan kalau kamu mau menjual produk. Mudah diatur dan dikelola. Jadi untuk melakukan itu di sisi kiri kita akan ke online shop dan disinilah kamu bisa menambahkan beberapa fitur beberapa di sini. Nah untuk yang ini aku membayangkan di bawah programs. Kalau kita ke halaman programs, disinilah kita bisa mulai dengan fitur toko dari template ini. Jadi mari kita akan tambahkan sebuah bagian di sini. Dan mari kita ke blank section dan kita akan ke online shop dan kita akan ke featured products. Letakkan itu di tengah dan kemudian disinilah kamu mencari produk. Sekali lagi, kalau kamu belum mengunggah produk apapun, mereka punya beberapa contoh di sini. Tapi begitulah cara kamu menggunakan fitur toko online. Jadi itulah seluruh proses dari pendaftaran sampai penerbitan. Website Builder One.com tidak hanya simple,
Ini sebenarnya cukup menyenangkan untuk digunakan. Kamu mendapatkan banyak kebebasan untuk mendesain sesuai keinginan kamu, tapi kamu tidak akan pernah merasa buntu atau kewalahan. Bisakah lebih banyak lagi? Ya, mungkin. Tapi kalau kamu butuh kostumisasi mendalam, integrasi canggih, atau alat pengembang, kamu mungkin akan melampaui ini pada akhirnya. Tapi untuk situs pertama kamu, untuk mendapatkan sesuatu yang bersih, simpel, dan profesional yang bisa langsung berjalan dengan cepat, ini berfungsi sangat baik. Jadi beritahu aku pendapatmu, apakah ini membantu? Apakah kamu mengalami kesulitan di sepanjang prosesnya? Ada fitur yang ingin kamu lihat dijelaskan lebih detail? Silahkan, tinggalkan pertanyaan kamu di kolom komentar di bawah. Kalau kamu ingin memulai menggunakan produk apapun yang kita bicarakan hari ini, kamu akan menemukan linknya di deskripsi di bawah. Ini adalah link afiliasi, yang berarti kami mendapatkan komisi kecil ketika kamu menggunakannya tanpa biaya tambahan untuk kamu. Dan komisi ini sangat membantu mendukung channel ini dan memungkinkan kami untuk terus membuat konten gratis seperti ini. Jadi kalau kamu akhirnya menggunakannya, kami sangat berterima kasih sebelumnya. Dan kalau kamu merasa video ini membantu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video lain di channel ini. Di channel ini, kami membuat video tentang cara membuat situs web, menjelajahi berbagai website builder, membahas nama domain, dan masih banyak lagi. Jadi pastikan untuk subscribe. Tapi selain itu, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.